Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke my YouTube channel. Pada pertemuan kali ini kawan-kawan, saya akan berbagi pada kawan-kawan mengenai tentang penanaman tanaman kangkung. Jadi penanaman tanaman kangkung, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu mengenai persiapan benih kangkung itu sendiri. Benih kangkung ini kawan-kawan bisa membelinya di toko pertanian dengan menyesuaikan keinginan pasar. Biasanya kangkung yang kita tanam itu bermacam-macam, ada yang daun tipis kecil maksudnya, dan ada yang daun lebar. Nanti kawan-kawan bisa melihat di bagian gambar produk dari benih kangkung yang ditanam, benih kangkung yang ada di kemasan semacam itu. Lalu ini proses yang kita selanjutnya yang kita lakukan adalah proses penanaman. Penanaman ini itu kita tanam untuk bagian samping-samping garit-garitan yang sudah kita buat sebelumnya kawan-kawan. Oke, lanjut saja melakukan proses penanaman. Ya, ini kita tadi sudah kita menabur beberapa benih sesuai garit-garitan yang sudah kita buat, dan nantinya kita akan melanjutkan proses penanamannya yang bagian tanahnya belum tertaburkan benih kangkung semacam itu. Ini sudah oke. Nah, ini belum. Oke kawan-kawan, jadi kita akan mau menaburkan benih kangkung pada tanah. Jadi prosesnya sederhana, kawan-kawan tinggal ambil ini dengan 3 jari, kita ambil kayak gini, baru kita tabur semacam ini kawan-kawan. Benihnya begitu pula garisan yang berikutnya. Yang sini kawan-kawan kita tabur kayak gini, dan pastikan kawan-kawan penaburannya jangan terlalu istilahnya terlalu rapat kawan-kawan, karena nantinya kalau kawan-kawan menaburnya terlalu rapat itu tanaman kangkungnya biasanya memiliki batang yang ukurannya kecil-kecil, dan biasanya kalau penaburannya itu terlalu rapat juga menjadikan benih yang kita gunakan itu boros kawan-kawan, sehingga kawan-kawan mengeluarkan biaya lebih semacam itu. Oleh sebab itu penaburan benih semacam ini itu biasanya yang menentukan pengalaman kawan-kawan. Kalau saya dulu awal-awalnya ya rapat, lama kelamaan kita juga bisa menabur ya tidak terlalu rapat dan tidak terlalu jarang kayak gitu kan. Karena juga kalau kita penaburan benih semacam ini jika terlalu jarang itu nantinya juga hasil tanaman kangkungnya tidak terlalu bagus kawan-kawan, karena biasanya kalau penanamannya jarang itu tanaman kangkungnya tetap tumbuh ya, bisa besar ya, tapi terkadang ini loh, bagian sela-selanya tanaman kangkung itu ditumbuhi gulma, dan kalau gulmanya itu terlalu banyak nantinya tanaman kangkungnya itu tidak bisa hijau secara maksimal. Biasanya tanamannya kangkung itu terkadang agak warnanya kekuningan semacam itu, karena biasanya adanya persaingan perebutan unsur hara yang kita berikan dalam bentuk pupuk semacam itu kawan-kawan. Nah,
penanaman itu prosesnya cukup semacam itu kawan-kawan. Jadi kita taburi secara merata hingga dari ujung sana hingga sana sesuai dengan garisnya. Yang jelas kawan-kawan menaburkannya jangan terlalu berdekatan dan jangan terlalu berjauhan, sesuai, karena nantinya dengan penaburan yang sesuai kawan-kawan bisa menghasilkan tanaman kangkung yang ukurannya sesuai dan penggunaan benihnya tidak bisa, istilahnya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, sehingga kalau jika terlalu banyak benih yang ditanam maka biaya produksi kawan-kawan juga meningkat, dan jika terlalu sedikit biaya produksinya tidak meningkat, akan tetapi hasilnya berkurang, karena biasanya jika terlalu sedikit itu hasilnya berkurang dan tidak maksimal karena adanya tanaman lain yang tumbuh di antara benih yang tumbuh semacam itu. Dan itulah proses penanamannya. Setelah penanaman semacam ini, nantinya kawan-kawan bisa menutupnya menggunakan tanah yang berada di bagian sekitarnya dengan penutupan secara tipis kawan-kawan, secara tipis. Nah, itu bisa kita kayak gini kawan-kawan, secara tipis saja, penutupan secara tipis. Begitu pula seterusnya di lahan yang luas ini kawan-kawan. Yang jelas ditutup bisa menggunakan tanah, atau kawan-kawan juga bisa menutupnya dengan menggunakan kotoran. Kalau untuk kotoran kelinci atau kambing itu biasanya yang sifatnya sudah remah itu kita taburkan di bagian yang kita tanami tanaman kangkung. Jadi ini kan ada garisan kayak gini, itu kita taburi benih, baru kita tutupi kotoran yang ada pada garis ini kawan-kawan. Kotoran kambing atau kotoran kelinci yang nantinya kita taburi pada garis ini kawan-kawan, sehingga benih tersebut tertutup dan memungkinkan untuk terjadinya pembongkaran makanan dan berkecambah. Dan nantinya ketika sudah berkecambah, kalau kotorannya kita tabur di bagian sini, itu nanti cambah itu tumbuh menjadi tanaman, dan tanamannya itu bisa, harapannya bisa menyerap secara maksimal kotoran yang kita berikan kepada tanaman tersebut. Nah, kotoran yang kita berikan itu nantinya juga bisa membawa si benih kangkung itu bisa menyerap unsur hara secara maksimal, karena di dalam kotoran tersebut ada unsur-unsur hara seperti unsur N, P, K, dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan semacam itu. Kalau semisal kawan-kawan menggunakan kotoran istilahnya kandang ayam, itu bisa juga ditaburkan di antara ini kawan-kawan, bagian gundukan sini, dan di bagian di antara gundukan yang ini dan gundukan ini, dan di bagian di atas benihnya itu sendiri. Akan tapi kalau kotoran ayam itu biasanya kita melakukannya dengan cara penutupan menggunakan tanah itu sendiri, agar proses penutupan menggunakan tanah itu sendiri dimaksudkan untuk tanaman benih tersebut bisa berkecambah dan kondisi benihnya itu selalu basah. Karena biasanya kotoran ayam yang ada di Indonesia itu biasanya dibarengi dengan rambut pari semacam itu, dan rambut pari biasanya kalau terkena panas itu kondisinya itu kering kawan-kawan, dan kondisi kering itulah yang menjadikan benih itu bisa tidak tumbuh kawan-kawan. Kalau misalnya pengen di kayak gini, lebih baik kalau menggunakan kotoran ayam, saya menyarankan
ditutup saja dengan menggunakan tanah, baru bagian atasnya kita tabur kotoran ayam semacam itu kawan-kawan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu dulu kawan-kawan. Jika ada kekurangan, kesalahan kami mohon maaf. Yang jelas itulah informasi yang bisa kita sampaikan. Dan ingat pesannya, dalam melakukan proses penanaman ini pastikan benih yang kawan-kawan gunakan adalah benih yang bagus, memiliki fenotipe atau bentuk fisik yang sesuai dengan keinginan pasar. Dan saran saya, benihnya itu selalu kita rawat kawan-kawan. Jadi setelah penanaman itu kita rawat secara terus menerus menggunakan air. Kita siram setiap pagi dan setiap sorenya. Jika sudah kecukupan air ya tidak perlu kita siram, tapi kalau belum perlu kita siram secara terus menerus. Oke, mungkin itu saja kawan-kawan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa jika kawan-kawan ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar dan tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.